Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Hari ini kita memasuki salah satu babak paling kelam, paling menyayat hati, namun sekaligus paling mendalam dalam kisah epik One Piece. Dalam video ini, kita akan membahas spoiler penuh dan detail dari One Piece chapter 1153 yang secara resmi mengangkat tema besar, kelahiran Loki, seorang tokoh yang akan mengguncang dasar dunia dan mengubah jalan cerita ke arah yang tak terduga. Ini bukan sekadar bab biasa. Ini adalah pintu menuju kenyataan gelap tentang keluarga, pengkhianatan, darah, dan takdir. Judul chapter 1153 adalah Kelahiran Loki. Tapi jangan tertipu oleh kata kelahiran yang biasanya identik dengan kebahagiaan dan harapan. Karena ini bukanlah kelahiran yang disambut sukacita. Ini adalah kisah menyakitkan tentang seorang bayi yang langsung dicap sebagai kutukan, dibuang oleh ibunya sendiri, bukan ke jurang atau lembah, tapi ke dalam dunia bawah yang gelap dan kejam. Dari awal, kita tahu bahwa Loki bukan pangeran biasa. Ia adalah anak hasil pernikahan paksa antara Raja Harald dan Estrid, seorang wanita berdarah murni Elbaf yang sangat mempercayai ramalan dan takhayul. Ketika Loki lahir dengan sepasang mata mirip mata kucing, Estrid langsung menganggapnya sebagai anak terkutuk yang akan membawa malapetaka bagi negerinya. Dan dengan keyakinan fanatik, ia melempar bayi tak berdosa itu ke neraka. Sebuah tindakan yang begitu kejam, bahkan bagi standar dunia One Piece. Namun, Loki tidak mati. Tidak, dia selamat di antara para monster, bertahan hidup dengan luka, dendam, dan kemarahan yang membara. Disitulah kisahnya dimulai. Di dunia bawah yang gelap, di mana sinar harapan nyaris tak pernah menyentuh tanahnya, seorang anak buangan perlahan tumbuh menjadi makhluk penuh tekad dan ambisi. Ia tidak hanya bertahan, ia mengendalikan monster-monster neraka, menjadikannya sebagai pasukan yang kelak mengguncang dunia atas. Chapter ini juga menggali masa lalu Raja Harald, sebuah kilas balik penuh emosi yang mengungkap sisi lain dari pemimpin besar ini. Bertahun-tahun sebelum tragedi Loki terjadi, Raja Harald melakukan perjalanan yang membawanya bertemu seorang wanita raksasa bernama Ida, ibu dari Hajrudin. Ia menemukan Ida dalam keadaan mengenaskan, dijadikan tontonan sirkus, dipenjara, dipermalukan. Dalam ledakan kemarahan, Raja Harald menghancurkan seluruh tempat itu demi menyelamatkannya. Namun, apa yang mengejutkan? Ida menolak pembebasan itu. Ia memilih tetap berada di sana untuk membayar hutang budi kepada orang-orang yang pernah menolongnya. Dari pengorbanan itu, lahirlah cinta. Dan dari cinta itu, lahirlah Hajrudin. Sayangnya, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Karena Ida bukan raksasa berdarah murni, para tetua kerajaan menolak hubungannya dengan Raja Harald. Dengan tekanan politik dan adat, mereka memaksa Raja Harald menikahi Estrid, dan begitulah Loki lahir, bukan sebagai simbol cinta, tapi sebagai anak yang ditolak sejak dalam kandungan. Di sisi lain, chapter 1152 sebelumnya berjudul Hari yang Mengerikan, yang menjadi latar dari tragedi besar. Hari di mana Loki dituduh membunuh ayahnya sendiri. Dalam bab itu, Skopper Gaban, seorang tokoh penting yang menjadi saksi langsung kejadian tersebut, menceritakan fakta kepada Luffy, Hajrudin, dan Loki. Ternyata,
kebenaran di balik kematian Raja Harald jauh lebih rumit daripada yang disangka. Sementara itu, Luffy dan kru topi jerami sedang berada di tempat yang mengerikan. Underworld, neraka perbatasan dunia bawah. Mereka harus menghadapi monster-monster ganas dan situasi yang tidak bisa diatasi hanya dengan kekuatan fisik. Dalam momen penuh ketegangan, Gaban menjelaskan kepada Luffy bahwa Haki Raja atau Haoshoku Haki adalah satu-satunya cara untuk melawan para ksatria suci yang diyakini tidak bisa mati. Tapi Gaban menyatakan bahwa itu hanyalah mitos. Ksatria suci bisa dikalahkan, dan kunci utamanya adalah kekuatan dari dalam diri sendiri, bukan teknik atau senjata. Salah satu momen paling dramatis terjadi ketika Gaban memandang Zoro dan menyatakan bahwa tubuhnya sudah terbiasa dengan Haki Raja. Zoro, yang selama ini tidak sadar akan kekuatannya, terpaku. "Apa? Aku punya Haki Raja?" katanya terkejut. Di sisi lain, Sanji langsung melompat dengan gaya yang lucu namun ambisius, berkata, "Aku kan? Aku juga kan? Aku nggak akan kalah dari Zoro atau Jinbe." Tapi Gaban hanya tersenyum dan menatap Zoro. Sanji, meski diabaikan, tak kehilangan semangat. Ini menandakan bahwa perjalanan Sanji untuk membangkitkan Haki Raja masih belum selesai, tapi pasti akan datang. Pada akhirnya, kita disuguhkan dengan momen epik. Loki yang pernah dibuang, kini bangkit dari kegelapan, dikelilingi oleh monster-monster neraka yang kini tunduk padanya. Ia bukan lagi bayi buangan. Ia adalah pangeran dari dunia bawah, siap menantang dunia atas dan mengubah tatanan kekuasaan. Pertemuan antara dia dan kru topi jerami hanyalah permulaan dari konflik besar yang akan datang. Kemudian, Zoro tak sanggup membalas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sadar, kekuatan Haki Raja yang ia miliki tak akan pernah berguna jika ia tidak benar-benar memahami dan mengerti cara untuk mengendalikannya. Gaban, benar. Semua ini adalah tanggung jawabnya, dan ia telah gagal. Dari kejauhan terdengar pertikaian sengit. Hajrudin dan Pangeran Loki saling berteriak. Suaranya menggema hingga membuat para penjaga di menara istana menegang. Dengan wajah penuh kekecewaan, Hajrudin mendekati Loki. "Kau mau membiarkan orang luar menyelamatkan negeri kita?" tanyanya penuh tekanan. "Padahal aku masih di sini, masih ada aku Hajrudin, pejuang dari ras raksasa." Tapi Loki membalas dengan kalimat yang lebih menghantam. "Kau? Orang sepertimu pasti lebih suka tunduk pada pemerintah dunia. Bukankah kau yang mengkhianati kami hari itu? Aku tak bisa mempercayaimu, bahkan jika kau berlutut sekalipun." Saat ketegangan nyaris tak terbendung, suara yang selama ini dikenal penuh semangat dan polos itu mendadak terdengar di tengah ruangan. "Loki!" teriak Luffy. Semua mata langsung beralih padanya. "Kenapa kau tidak menjadi kruku saja?" ucapnya dengan senyum khas yang selalu muncul di saat-saat tak terduga. "Dan Hajrudin, kalau Loki bergabung denganku, kau pasti bisa memaafkannya, kan?" Pernyataan Luffy membuat semua orang terdiam. Tapi tak lama kemudian, Zoro dan Sanji langsung memprotes. "Luffy, kau gila. Ukurannya terlalu besar. Dia bisa makan seluruh persediaan kapal dalam seminggu," teriak Sanji. Namun, Luffy tetap menatap Loki dengan percaya diri. Hajrudin tampak ragu. Ia tahu Luffy punya kemampuan menilai seseorang dari dalam hati, tapi masa lalunya terlalu kelam untuk dimaafkan begitu saja. Pangeran Loki menunduk. "Aku tak akan mengikuti siapapun," katanya dingin. "Tak kau, tak dia, tak siapapun." Keputusan pun dibuat. Zoro,
Sanji, dan para raksasa lainnya akan naik ke dunia atas terlebih dahulu. Hajrudin dan Loki tinggal di bawah untuk mengurus masalah yang belum tuntas. Ketika tinggal bertiga, Gaban menatap Hajrudin dan berkata, "Bebaskan dia, biarkan Loki memilih jalan hidupnya sendiri." Hajrudin menghela napas panjang, lalu menoleh pada Gaban yang perlahan membuka suara. "Aku dan Shanks, kami ada di Aurus hari itu. Hari yang kalian semua sebut sebagai hari tergelap dalam sejarah Elbaf," katanya pelan. "Tapi kami tidak melihat semuanya. Kami tidak tahu apa yang benar-benar terjadi." Mata Hajrudin melebar. Ia menoleh pada Loki. "Kalau begitu ceritakan semuanya, dari awal, tanpa ada yang disembunyikan." Loki menatap kosong ke depan, lalu ia membuka mulut dan berkata, "Itu adalah hari paling mengerikan dalam hidupku." Suasana ruangan mendadak berubah. Sebuah kisah lama yang telah lama dikubur dalam-dalam kini akan dibuka kembali. Cerita beralih 14 tahun ke masa lalu. Saat itu, Loki masih remaja. Ia berjalan di lorong istana megah bersama tetua bijak. Meskipun usianya masih muda, sorot mata Loki sudah menyimpan bara dendam. "Mereka membunuh Rox, idolaku, seseorang yang menginspirasi mimpiku," katanya pada tetua bijak itu. "Aku harus bicara dengan ayah." Ketika tiba di depan ruangan, tanpa ragu, Loki menendang penjaga raksasa hingga terpental dan pintu terbuka lebar. Tapi yang mereka lihat di dalam membuat darah mereka membeku. Raja Harald, ayahnya, ditusuk oleh prajuritnya sendiri. Sosok sang raja tampak samar, seolah diselimuti kabut kegelapan. Tapi satu hal yang jelas, ia memiliki tanduk dan sayap, seperti makhluk mitos. Tetua bijak itu menjerit. Loki menggertakkan gigi. "Apa yang kalian lakukan?" teriaknya penuh amarah. Sementara itu, di bagian lain istana, Gaban muda dan Shanks, si rambut merah, tengah berendam di ruang pemandian kerajaan. Gaban masih setengah remaja, rambutnya putih separuh dan kumis tipis menghiasi wajahnya. Shanks duduk di sampingnya, tato samar melingkar di lengan kirinya, mirip lambang ksatria suci. Mereka berbincang tenang. "Sudah 3 atau 4 tahun sejak terakhir kita mandi bersama, ya?" kata Gaban. Shanks tersenyum getir. "Sudah lama, sejak Kapten pergi." Mereka berbagi nostalgia, berbicara tentang pertemuan mereka dengan Broggy dan Dory, tentang misi yang membawa mereka ke Elbaf. Namun, di tengah segala nostalgia itu, sebuah bayangan misterius berjalan di dalam istana, membuka peti rahasia yang menyimpan buah iblis legendaris. Kejahatan lama yang tidur puluhan tahun mulai bangkit kembali. Dan kemudian, cerita berpindah ke masa yang lebih jauh lagi, 109 tahun ke belakang. Lautan bergolak. Kapal Erik mengejar kapal lain di tengah badai. 4 raksasa muda, Broggy, Dory, dan 2 lainnya, bertempur di atas kapal, menebar ketakutan ke penjuru kerajaan manusia. Di balik semua itu, kerajaan raksasa Elbaf menjadi pusat dari semua kekacauan. Di balik gerbang istananya, seorang raja bangkit. Namanya Harald. Usianya baru 45 tahun raksasa, setara 15 tahun manusia. Namun ambisinya sudah menelan seluruh dunia. Kita melihat bagaimana Harald menghancurkan istananya sendiri hanya demi menegaskan kekuasaannya. Seluruh anggota kerajaan menangis, rakyat melarikan diri, dan Harald berdiri di atas puing-puing sambil berkata dengan suara menggelegar, "Sekarang, siapa yang berani melawanku?" Kisah ini ditutup dengan narasi menggetarkan. Harald, Raja Elbaf, sang tiran sejati. Inilah awal dari kehancuran yang akan mengubah dunia selamanya. Informasi dari spoiler One Piece 1153 bahwa para tetua di Elbaf
memiliki pertanda atau ramalan bisa dibilang menjadi sesuatu hal yang menarik. Hal ini seolah mendukung teori tentang adaptasi Loki dari mitologi Nordik yang asli. Para fans menduga bahwa Loki yang muncul dalam cerita One Piece kemungkinan memang juga berasal dan diadaptasi dari sosok dalam cerita mitologi Nordik tersebut. Dalam kisah mitologinya, sosok Loki memang sudah ditakdirkan menjadi bagian dari Ragnarok alias kehancuran dunia, yang mana kemudian ramalan tersebut memang terbukti. Loki melakukan serangkaian peristiwa yang kemudian berujung pada peristiwa populer tersebut. Menariknya adalah banyak para fans yang juga memberikan spekulasi dan teori bahwa Loki kemungkinan memang juga akan menghadirkan kehancuran bagi seluruh dunia One Piece. Spekulasi para fans sendiri berdasarkan dari berbagai informasi yang sudah muncul sejauh ini. Salah satunya adalah bagaimana level kekuatan dari Loki sangat dahsyat. Bahkan, saking dahsyatnya, banyak raksasa Elbaf yang kemudian memberikan pernyataan bahwa kekuatan Loki akan mampu menghancurkan dunia. Bagaimana pemerintah dunia coba untuk merekrut Loki juga bisa menjadi petunjuk dari hal ini. Dalam chapter sebelumnya, diperlihatkan bagaimana pemerintah dunia coba untuk menjadikan Loki sebagai anggota dari Kesatria Suci. Mereka mengirimkan Shamrock dan Gunko ke Elbaf, yang mana kemudian tawaran tersebut ditolak. Namun, ada alasan mengapa Loki menolak tawaran pemerintah dunia, mengingat merekalah yang sudah menghabisi ayahnya, yaitu Raja Harald, dengan mengubahnya menjadi iblis. Apa kemudian ramalan dan pertanda yang dilihat oleh para tetua Elbaf menarik untuk dinantikan? Namun, besar kemungkinan pertanda yang dimaksud oleh tetua Elbaf sendiri berkaitan dengan mural yang ada di Elbaf. Dalam mural tersebut nampak gambar, yang mana salah satu wujudnya mirip dengan sosok Loki, selain juga muncul gambar yang bentuk dan wujudnya mirip dengan sosok Nika. Selain spekulasi mengenai Ragnarok, informasi dari spoiler One Piece 1153 ini juga memberikan petunjuk lainnya mengenai spekulasi lainnya tentang Loki, bahwa Loki adalah ancient weapon atau senjata kuno yang selama ini belum muncul, yaitu Uranus. Teori bahwa Loki kemungkinan adalah ancient weapon bisa juga jadi jawaban mengenai pertanyaan mengapa kemudian Imu Sama mencarinya. Imu Sama kemungkinan sengaja melakukan hal tersebut sebagai bagian dari rencananya untuk menghancurkan dunia. Imu Sama kemungkinan ingin merekrut Loki karena dia tidak ingin kelompok topi jerami mengetahui bahwa dia adalah ancient weapon. Karena itulah, Imu Sama memutuskan untuk bergerak terlebih dahulu daripada kelompok topi jerami, bahwa Loki memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia jika tidak diikat oleh rantai batu laut. Di sisi lain, dalam chapter sebelumnya, kita sudah melihat sedikit level kekuatan dari Loki, di mana dengan menggunakan senjata miliknya, Ragnir, dia mampu membakar pohon Yggdrasil. Sejauh ini, Oda baru menghadirkan dua ancient weapon alias senjata kuno, dan para fans banyak yang berteori mengenai Uranus. Salah satunya menyebutkan jika Loki adalah senjata kuno, dan rasanya bukan hal mustahil untuk terjadi. Hal ini melihat fakta bahwa Poseidon adalah putri duyung dengan kemampuan untuk mengendalikan Sea King. One Piece saat ini sudah mulai memasuki fase terakhir ceritanya, yang mana perlahan Oda Sensei mulai mengungkapkan berbagai informasi yang sebelumnya menjadi pertanyaan atau menjadi misteri. Elbaf sendiri sejauh ini sudah banyak mengungkap hal yang sebelumnya menjadi pertanyaan, sekaligus juga memunculkan pertanyaan baru. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami.
Sampai jumpa di video selanjutnya.